semuanya, balik lagi di Yogurt Kaspara bersama aku Neo Kaspara. Sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Di video kali ini, aku bakal merekomendasikan film-film menegangkan kepada kalian semua. Bukan tentang setan-setan dan bukan tentang pembunuhan. Wah, ini tuh PR banget guys, karena biasanya film-film menegangkan itu ya kalau nggak film horor ya bunuh-bunuhan gitu loh guys, thriller gitu. Jadi ini dia film yang pertama, judulnya 27 Steps of May. Film ini adalah film Indonesia dan disutradarai oleh Raffi Barwani dan diperankan oleh Raihanun dan Lukman Sardi. Film ini bergenre drama guys. Jadi ceritanya itu ada seorang perempuan bernama Mei. Ketika dia SMP, dia itu diperkosa dengan tragis oleh beberapa pria dan itu menimbulkan trauma yang sangat besar pada dirinya guys. Sampai dia itu nggak mau keluar rumah, sama sekali nggak keluar rumah. Sampai ayahnya ini merasa bersalah karena dia merasa tidak bisa melindungi anaknya. Dan dia tuh kayak punya dendam gitu loh guys sama orang yang memperkosa Mei. Cuman dia gak tahu dan gak bisa menangkap pelakunya, sehingga dia melampiaskannya dengan jadi atlet tinju. Dia berusaha untuk menghajar semua laki-laki yang ada di dunia. Itu seolah-olah kayak gitu loh guys. Jadi semua musuhnya tuh jadi KO gitu guys. Yang bikin menegangkan dari film ini adalah di sini tuh diceritain Mei yang trauma ini suatu hari menemukan ada lubang kecil di kamarnya, dan ternyata lubang ini menghubungkan kamar Mei dengan ruangan seorang pesulap guys. Dan di sini dia mulai berinteraksi dengan pesulap ini lewat lubang itu, tapi semakin hari lubangnya itu makin gede guys. Jadi ceritanya tuh tensinya makin naik meskipun pace-nya kayak agak lambat, cuman tensinya tuh terus naik dan itu bikin aku sebagai penonton ngerasa aduh akan ada apa nih yang bakal kejadian gitu, dan itu bikin deg-degan banget guys. Menurut aku, film 27 Steps of May ini adalah salah satu film terbaik Indonesia tahun 2019. Serius, ini film menurut aku keren banget guys. Secara idenya juga original menurut aku. Eksekusinya juga bagus. Acting pemainnya juga menurut aku udah gak usah dipertanyakan lagi. Dan aku kasih nilai untuk film ini 9 guys. Film yang kedua judulnya Badli, rilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Sujoy Ghosh. Diperankan oleh salah satu artis India papan atas yaitu Amitabh Bachchan dan Taapsee Pannu. Film ini bergenre crime, ada dramanya juga, terus ada misterinya juga guys. Film ini menceritakan Nena, seorang pengusaha terkenal di India yang dia itu dituduh guys telah membunuh seorang fotografer di sebuah hotel mewah. Nah, dia akhirnya menyewa seorang pengacara handal, yaitu diperankan oleh Amitabh Bachchan ini, datang ke rumah dia untuk membahas kasus tersebut. Jadi sepanjang film ini guys, sebenarnya cuman nyeritain obrolan Nena dengan pengacaranya. Tapi ketika mereka ngobrol, si pengacara ini mencoba mengulik kebenaran dari kasus tersebut. Jadi sebenarnya film ini tuh cuman berisi tentang percakapannya Nena dengan pengacaranya guys. Cuman kita dibikin deg-degan karena di sini kita diajak ke flashback kejadian sebelumnya dan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya yang diceritain Nena tuh bener atau bohong. Sebenarnya Nena ini pembunuhnya atau bukan. Jadi ceritanya terus dibolak-balik sama Nena sama pengacaranya sampai akhirnya kita dikasih kejutan di akhir guys. Terungkaplah siapa sebenarnya si pengacara ini gitu. Jadi ini seru banget dan aku kasih skor 8,5. वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है पर सच और झूठ के फर्क को नहीं जानता. क्या मैं वही छे देख रहा हूं जो तुमने मुझे दिखाया?
Untuk film yang ketiga guys, ini adalah film dari negara Korea yang bergenre drama dan science fiction, ada actionnya juga. Film ini berjudul Flu. Flu ini rilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Kim Song Se, diperankan oleh Jung Hyuk dan Sue. Film ini cukup relate dengan keadaan dunia saat ini guys, yaitu adanya virus corona. Karena film berjudul Flu ini menceritakan bahwa salah satu kota di negara Korea itu sedang terserang oleh flu yang ganas guys, dan ini penularannya cepat banget sampai akhirnya memakan banyak sekali korban, dan orang yang terkena virus ini itu langsung menunjukkan gejala yang parah gitu guys, sampai muntah darah kayak gitu dan akhirnya meninggal. Di sini peran utamanya itu adalah seorang pemadam kebakaran yang diperankan oleh Jung Hyuk dan seorang dokter perempuan cantik yaitu Sue. Di sini diceritakan tokoh yang diperankan oleh Sue ini memiliki seorang anak ya, dan anaknya ini terjangkit sama flu ganas ini guys, dan di sini dia berusaha mencari antibody gitu ya, obat lah dari si flu ini supaya anaknya itu tidak dibakar hidup-hidup. Ngeri banget kan guys. Jadi di cerita film ini tuh sangat menegangkan karena orang-orang yang terkena flu ini sama pemerintahan itu dibakar hidup-hidup agar tidak menularkan ke yang lain karena saking paniknya, bener-bener kacau banget, dan penularannya itu sangat-sangat cepat. Meskipun menegangkan tapi tetap aja ada komedi sama dramanya yang bikin bercucuran air mata gitu loh guys. Jadi aku saranin kalian untuk nonton film ini guys. Oke, skor dari Yogurt Kaspara atau dari aku sendiri itu adalah 8,5. Let's go find your mom. I left my daughter back there. I'm going to get her back. Film yang keempat judulnya Exam. Exam ini film Hollywood ya guys, rilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Stuart Haselden. Film ini juga diperankan oleh Natalie Cox. Film ini bergenre ada thrillernya sih sebenarnya, cuman dikit, dan ada misterinya guys. Sinopsis singkat dari film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan yang sangat besar sedang mencari seorang sekretaris untuk CEO-nya. Nah, di sini ada 8 kandidat yang mengikuti tes tulis, guys. Mereka berdelapan ini masuk ke sebuah kelas dan mendapatkan selembar soal. 8 kandidat ini diberi waktu 80 menit untuk menjawab soal tersebut, dan ada beberapa peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Kalau mereka melanggar, mereka akan didiskualifikasi. Beberapa peraturannya antara lain kertas ujian mereka itu tidak boleh sobek dan mereka tidak boleh keluar dari ruangan tersebut. Yang bikin seru guys, kertas soal para kandidat ini tidak ada pertanyaannya. Jadi mereka bingung gimana caranya jawab kalau nggak ada pertanyaannya. Akhirnya mereka berdelapan ini mencari cara lah gimana caranya untuk menemukan pertanyaan tersebut. Entah kertasnya dibasahin atau pokoknya seru banget gitu guys. Meskipun film ini bukan tentang bunuh-bunuhan, tapi di sini akhirnya karena sesuatu mereka terpaksa untuk saling menyakiti guys. Untuk film Exam ini Yogurt Kaspara kasih skor 8. You in the first place. Boston! Please stop! Do it! Are you what you want? Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lain. Terima kasih. Bye.